intrakurikuler eh, bisa setiap hari atau dalam seminggu berapa kali. Itu Kapran. Oke, nah jadi kalau di Himpaudi sama IGTKI itu berlaku. Nah, kalau untuk yang di IGRA, Kemenak, KKRA gitu, nah sekarang itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya teknis begitu, ada yang namanya iklim budaya atau iklim iklim madrasah atau budaya iklim atau budaya madrasah gitu loh. Jadi misalkan anak datang lalu salim lalu nanti bersih-bersih berdasarkan apa namanya jadwal begitu. Terus nanti anak-anak sholat duha berjamaah gitu. Jadi itu kalau di KKRA ada penambahan di luar namanya iklim budaya atau madrasah. Iklim atau budaya madrasah gitu. Jadi tergantung dari ya, kalau Taiswan kan himbau dia. Hmm, Ya, betul. himbau dia. Ber saya. Nah, kalau himbau di kan hanya tiga, intra, sama ekstra. Oh, Tidak enggak, Kak. ada. Saya juga budaya sekolah dimasukin, Kak. Oh ada. Ada. Oke, berarti iklim budaya sekolah itu nanti masuknya ke kegiatan apa? Sama. Contohnya. Jadi budaya sekolah itu berdampingan dengan kokurikuler. Oh, Jadi di satu oke. kegiatan kan gitu lah. Oke, 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 oke. Siap. Berarti jadi satu ya. Oke, Karena betul. biasanya itu kegiatan kebiasaan positif ini yang kadang membawa aura lebih tertanam dalam diri ketika kita lulus sekolah gitu loh. Contohnya kita setiap apa namanya datang ke sekolah lalu nanti luhurnya berjamaah ya kayak gitu. Terus nah nanti luhurnya berjamaah terus misalkan dulu pas SMP gitu. Nah, ketika SMP itu kebiasaan rutin terus berdoanya tuh nggak hilang-hilang gitu loh sampai sekarang. Nah, yang hilang itu biasanya di intrakurikulernya. Pelajaran matematika hilang, terus hitung-hitungan hilang gitu. Jadi yang yang terkenang biasanya malah iklim atau budaya budaya sekolah dan kokurikuler dan ekstra biasanya nih. Kalau intra tuh biasanya rata-rata teman-temannya ilmunya hilang deh. Coba ditanya tentang Hmm. foto morfosis kayak meta fotosintesis kayak gitu. Nah, itu kan kalau suruh mikir lagi udah capek. Oke, oke, oke. Siap, siap. Ini belum dimulai kan berarti ya? Atau sudah tanya-tanya? Belum, ini mah obrolan ringan aja. Oke. Dimulai aja Kak Pran. Ya, Monggo, Bunda. Oke, Alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, malam tiga, nggih. Malam ketiga, kita masih diberi kemudahan, diberi kesehatan, umur panjang, sehingga kita dapat bersilaturahmi pertama. Kedua, kita dapat belajar bareng, mengupdate ilmu terus, yang masih mungkin kita masih haus ilmu dan masih selalu kosong ya, gelasnya selalu kosong. Kedua kalinya, salawat beserta salam mudahan tetap terlimpahkan kehadiran kita Nabi Muhammad SAW bagi yang muslim G. Oke teman-teman, mari kita mulai. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Sudah siap mau berdoa? Oke, yuk kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih atas doanya semuanya. Semoga dengan doa yang sudah kita lakukan tadi
membuat workshop malam hari ini semakin mudah dan dimudahkan. Karena tadi malam sangat seru, sampai 2 jam juga nggak terasa, semakin pengen tahu, pengen tahu, pengen tahu, karena itu proses semakin merasa tidak tahu. Tapi merasa tidak tahu itu adalah proses di dalam pikiran kita untuk menuju paham gitu ya bunda-bunda semuanya. Karena kita semuanya sudah melakukan sebenarnya di sekolah, cuman belum tahu apa sih yang kita lakukan itu. Nah, ternyata setelah ketemu Kak Pranowo, Teh Iswan, atau mungkin Kak Adi, itu kita baru, oh gitu. Katanya Kak Pran, itu loh yang mahal. Nah, O-nya itu loh yang mahal ternyata ya. Sekedar oh gitu. Jadi supaya oh kita nanti itu banyak, itu hari ini kita perbanyak lagi ilmu kita, belajar dengan Teh Iswan dan Kak Pranowo. Oke, biasanya kita tepuk dulu ya teman-teman, biar nggak gering. Yuk kita tepuk dulu. Masih ingatkah tepuk semangat? Di versi masing-masing nggak apa-apa. Tepuk semangat. 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 Oke, yuk kita tepuk semangat bareng-bareng. Satu. Oh, Kenapa Tale? hostnya dimatikan ya. Hostnya. Ulangi lagi. Ulang. Bisu. Oke. Halo, apakah terdengar suara saya? Dengar, Kak. Oke. Ya, karena saya tadi terikut dibisukan. Enggak, saya buka audionya. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, kita bisa mulai supaya tidak malam-malam, mengingat ini juga hari Kamis malam Jumat ya. Mungkin teman-teman yang mungkin tahlil atau yasinannya belum selesai boleh dilanjut sambil kita belajar bareng. Oke, belajar yang pertama kita ada dua pemateri kita ya hari ini. Pemateri kita adalah Teh Iswan sama Kak Pranowo ya. Jadi dan Teh Iswan kemarin sudah main nyepil-nyepil tentang rapatnya beliau ya, asesmen di akhir semester yang sudah terdesain segitu seperti kemarin ya, bagus sekali. Yuk kita mulai. Teh Iswan dipersilahkan. Mana Teh? Halo, Teh Iswan. Teh Iswan, kemana Ya udah, dirimu saya Teh? aja dulu ya. Oke wes, Kasih oke gambar Teh. tadi ya. Sepertinya Ya, Teh Kak. Iswan. Kak Pran, monggo Kak Pran dulu monggo silakan. Oke, kita mau lihatkan gambar tadi aja dulu. Biar nanti teman-teman tahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke deh. Nanti kalau teman-teman mau membuat buku cerita, itu minimal 16 halaman. Jadi per 4, 8, 12, 16 gitu. Lalu kalau mau buat buku cerita loh ya, per 4 pokoknya. 20 boleh, 24 boleh, 28 boleh, terserah. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman ini sebelum masuk ke wilayah pembelajaran mendalam, jadi pemerintah itu sudah membuat kerangka pembelajarannya dulu. Sehingga teman-teman kalau bisa membuat bahasa yang sederhana dari keinginan pemerintah, maka kita akan mudah tuh maunya pemerintah apa sih begitu. Yang pertama, dari pembelajaran mendalam kan punyanya pemerintah nih, tentang kerangka pembelajarannya apa? Praktek pedagogis. Terus apa meneh? Lingkungan pembelajaran. Pembelajaran. Terus pemanfaatan digital. Terus Kemitraan. kemitraan pembelajaran. Nah, ini
masuk ke dalam desain pembelajaran. Desain pembelajaran itu Bu Guru harus mendesain tuh yang pertama praktek pedagogis. Praktek pedagogis itu kemampuan guru di dalam menerjemahkan topik-topik yang ada ke pikirannya anak. Misalkan tuh lewat inquiry boleh. Inquiry itu lewat pertanyaan pemantik. Siapakah yang tahu benda-benda yang bentuknya lingkaran di sini? Aku, Bu. Apa ayo? Apa saja yang bentuknya lingkaran? Teman-teman yang ada di sekitar kita, bentuknya lingkaran apa? Ada jam, Bu. Ada Ada apa gelas, lagi ya? Ada gelas, Bu. Apalagi yang bentuknya lingkaran? piring, Ada piring, ada apa lagi? Sebutkan 30 benda yang bentuknya lingkaran. Ayo, apa saja? Ada piring, ada gelas, ada jam, ada apa lagi ya? Yuk kita cari yuk. Oh, ada buah, Bu. Misalkan gitu. Nah, nanti anak-anak kan menjawab pertanyaan Bu Guru. Nah, ini namanya praktek pedagogis. Ayo dikumpulin. Nah, misalkan ada juga cara guru menerangkan kepada anak melalui proyek. Adik-adik, kalian tahu nggak ini ada kertas. Kertasnya akan kita buat sesuatu gitu. Kertasnya nanti akan kita eh, membangun sesuatu dari kertas ini gitu. Nah, nanti ada kertas koran, ada kardus, ada semuanya yang kertas-kertas gitu. Nah, itu dikumpulkan terus nanti jadi mainan, jadi bangunan gitu. Jadi nanti bentuknya project begitu. Nah, nanti ada inquiry, ada project, terserah Bu Guru mau menggunakan praktek pedagogisnya yang mana begitu. Oke, 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 oke. oke, Berarti praktek pedagogis itu apa? Cara guru menyampaikan materi ke dalam pikiran anak melalui berbagai cara. Boleh pendekatan inquiry, boleh pembelajaran project, dan yang lain-lain begitu. Oke, oke. oke, Terus yang kedua, lingkungan pembelajaran. Lingkungannya tergantung, misalkan pembuatan Lego ya paling di kelas. Terus nanti di belakang halaman gitu yang apa mainnya tidak di tanah otomatis kalau pembuatannya Lego. Kalau bahan alam otomatis kita harus keluar. Jadi lingkungan pembelajaran itu tergantung dari topiknya. Betul, betul, betul. betul. Nah, lalu pemanfaatan digital, anak-anak lewat HP, lewat video, lewat YouTube, lewat TV, macam-macam lah begitu. Lalu kemitraan, Bu Guru, kalau kemitraan ini ada beberapa hal, misalkan kelas A lalu berkunjung ke kelas B, nah itu sudah kemitraan. Anak kelas A lalu jalan-jalan ke adik kelasnya, itu sudah kemitraan. Bu Guru mengajak petani saat pembelajaran bahan alam gitu, maka itu termasuk kemitraan dengan petani. Lalu Bu Guru berkomunikasi dengan orang tua untuk kegiatan esok hari kayak gitu. Jadi kemitraan itu banyak macamnya. Yang pertama apa? Adik kelas, teman kelas, lalu profesi sama orang tua. Apapun kemitraan pembelajaran itu apa aja? Adik kelas, Adik Oke. teman kelas, Teman profesi, kelas, profesi, terus progresi sama lagi orang nggak tahu. tua. orang tua. Orang tua. Jadi nanti itu diajak keterlibatannya tergantung sih mau adik kelas boleh. Misalkan Bu Guru sudah membuat suatu proyek lalu nanti anak-anak eh anak-anak pindah ke adik kelasnya nanti membantu itu sudah termasuk kemitraan begitu. Ini didesain dulu tuh sebelum masuk ke pembelajaran. Ketika sudah didesain, oh aku mau membuat pembelajaran seperti ini. Oh, lingkunganku nanti di kelas sama di halaman sekolah. Oh, pemanfaatan digitalku ini gitu. Lalu kemitraan pembelajaran, saya mau berkomunikasi dengan ini untuk memperkuat pembelajaran gitu. Nah,
Setelah didesain, barulah masuk ke pengalaman belajar atau langkah-langkah pembelajaran. Namanya memahami, mengaplikasi sama merefleksi begitu. Nah, Bunda lihat perhatikan yang sangat perlu ini yang membedakan antara yang lainnya itu kan hanya yang di lingkaran kedua ya. Itu kan ada tanda panah tuh. Iya. Nah, itu yang membedakan. Kalau yang ada tanda panahnya itu berarti bu guru tidak boleh membolak-balik. Jadi itu harus berurutan maksudnya gitu. Anak harus paham dulu, setelah paham diaplikasi, setelah diaplikasi harus direfleksi gitu loh. Kalau yang Paham, lainnya, aplikasi, refleksi gitu ya. itu tidak boleh dibolak-balik. Kalau yang lainnya boleh dibolak-balik atau tidak dipakai. Misalkan nih praktek pedagogis, eh, eh, semuanya harus dipakai, cuman di dalam penulisan itu nggak boleh, boleh dibolak-balik gitu loh. Pemanfaatan digital, habis itu praktek pedagogis, habis itu pemanfaatan digital. Ini boleh random. Tapi kalau untuk yang paham aplikasi refleksi, karena bentuknya itu urutan, jadi tidak boleh dibolak-balik. Gitu. Untuk pengalaman. Pengalaman belajar tuh maksudnya misalkan nih, Bu Guru mau topik apa? Manut, topiknya apa? Manut. Topiknya tanah air. Tanah air. Tanah air kan banyak tuh. Ada bendera, ada pahlawan, ada lambang negara. Mau yang mana? Lambang negara. Lambang negara kan banyak tuh. Lambang negara ada Garuda. Garuda, ada bendera. Mau apa? Garuda. Garuda. Garuda di dadaku. Nah, kalau sudah kepikir Garuda, maka anak-anak harus paham tuh. Berarti Bu Guru praktek pedagogisnya gimana nih? Mau memasukkan ilmu kepada anak nih lewat pertanyaan atau lewat proyek? Mau lewat mana? Misalkan project berarti nanti hasilnya anak-anak menghasilkan sesuatu. Kalau pemantik, anak-anak itu berpikir sendiri berdasarkan arahan dari guru gitu loh. Jadi bu guru nggak ikut-ikutan gitu. Mau yang mana? Coba project lah. Project kali. Project gitu ya. Berarti nanti anak-anak menghasilkan sesuatu boleh sendiri, boleh bersama-sama, boleh bersama dengan guru gitu loh. Paham yo? Buatnya boleh sendiri-sendiri. Ada deh gambar sendiri-sendiri, mewarnai sendiri-sendiri. Burung garudanya boleh juga bareng-bareng, boleh juga kebersamaan. Tergantung dari guru menentukan itu maunya gimana. Itu namanya praktek pedagogis. Oke, oke, oke. Nah, lingkungan pembelajarannya berarti di kelas ada nggak lambang Garuda, lambang negara ada nggak? Ada Ada. Di atas atau di bawah? di atas. Di atas. Nah, kalau pas pembelajarannya, maka lambang Garudanya tetap di atas atau diturunin. Diturunin. Nah iya, maksudnya kalau kan anak ingin tahu, ingin nyentuh, Oh, anak visual kan ingin melihat secara langsung, lalu anak audio kan ingin mendengar lagunya, anak kinestetik kan ingin nonton. pegang. Nah, Diajak boleh, nonton. boleh Bunda nonton, boleh Bunda membawa sesuatu yang sama dengan yang di atas, lalu nggak usah diturunin, tapi membawa. Yang penting anak-anak visual Mungkin itu bisa melihat, audio bisa mendengar lewat video, lalu kinestetik bisa Kinestetik memegang bisa gitu loh. menyentuh. Oke, bisa nyentuh. Oke, oke. Itu namanya lingkungan pembelajaran. Pemanfaatan digital ya lewat video, lewat apa gitu. Kalau kemitraannya lewat apa? Maunya lewat adik kelas, kakak kelas, lewat profesi atau lewat orang tua. Profesi. Profesi berarti bu guru ngapain? Profesi Cari harusnya orang tua yang sudah berusia
45 tahun lahirnya ya kayak gitu. Jadi dia tahu perjuangan ya gitu. Simba-simba diajak masuk ke dalam kelas gitu. Itu profesi atau tentara gitu. Jadi nanti orang apa namanya ketika mereka hormat gerak gitu sama berpakaian tentara gitu. Jadi ada cocokologinya gitu loh, Iya, iya. kemitraan pembelajaran. Oke, oke, oke. 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 Nah, ketika sudah didesain tuh, baru masuk ke langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah kan mau berapa hari? Seminggu, 3 hari, 4 hari, mau berapa hari? Seminggu, 1 minggu. 1 minggu. Berarti hari pertama anak paham tuh tentang lambang negara. Ada lambang negara tuh banyak loh. Ada bendera, ada Pancasila, ada burung Garuda. Nah, kali ini kita mau belajar tentang burung Garuda. Pahami itu berarti di dalam burung Garuda ada apa aja. Ada Pancasilanya, ada apa namanya, ada sayapnya, sayapnya berapa gitu. Jadi itu dipahami. Nah, semakin paham kan anak-anak semakin dalam toh. Oke, oke, oke. 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 Nah, ketika itu paham, oh ternyata di burung Garuda itu ada matanya, ada sayapnya, di tengah dadanya itu ada Pancasilanya, ada kakinya yang kekar kayak gitu. Terus macam-macam lah, boleh lewat video, lewat gambar, lewat obrolan, lewat apa namanya buku gambar dan lain monggo gitu silahkan. Setelah anak paham, barulah di aplikasi. Berarti hari itu boleh, esok pun boleh. Setelah itu baru nanti anak-anak mengaplikasi. Boleh nggak mewarnai burung Garuda? Boleh nggak? Boleh. Menggunting? Boleh nggak? Boleh. Membuat kolase? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Nah, begitu sehingga untuk mengaplikasikannya lewat nyanyian boleh nggak? Boleh. Lewat menghafal boleh nggak? Boleh. Boleh. Jadi macam-macam untuk mengaplikasikan dari tujuan pembelajaran itu begitu. Nah, anak paham lalu oh ternyata sudah diaplikasi. Nah, akhirnya dia refleksi, oh ternyata lambang Garuda yang ada di atas itu sesuatu yang bermakna begitu. Oke, 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 oke. Jadi Oke. itu adalah urutan yang tidak boleh dibolak-balik. Nah, yang berbeda dari pembelajaran lainnya itu ada di apa namanya prinsip pembelajaran mindful, meaningful, joyful. Nah, ini prinsip. Jadi lebih dalam dari kepahaman, aplikasi sama refleksi, lebih dalam lagi gitu loh. Intinya apa namanya? Ini boleh dibolak-balik, tetap boleh joy dulu, nyanyi-nyanyi dulu, lalu merasakan, lalu kesadaran boleh atau disadari dulu, lalu bermakna, lalu happy-happy. Nah, ini boleh dibolak-balik karena tidak ada tanda panahnya, begitu loh maksudnya. Oke? Oke. Nah, ini yang berbeda dari kurikulum sebelumnya, paham, aplikasi, refleksi. Kalau sebelumnya praktek pedagogi sudah ada, lingkungan sudah ada, kemitraan sudah ada, pemanfaatan digital kan sudah ada. Yang beda itu dua ini. Nah, yang paling penting nanti itu mindful. Mindful itu kesadaran bahwa saya orang Indonesia lalu sadar bahwa ada peran serta pahlawan sebelum saya hidup begitu. Dia sadar tuh. Jadi anak-anak tuh disadarkan tentang masa lalunya gitu loh, Bun. Oke, oke, oke. Lalu Oke. ketika praktek, ketika mereka pegang pensil, mereka merasakan benar pegangannya. Adik, sekarang kalian pegang pensil gitu. Nah, pensil kan atau krayon atau nah, spidol. Kok kamu tahu spidol? Hmm, Nah, gitu. Jadi nanti dia tahu pensil, tahu spidol, tahu krayon, lalu mereka kan pegang tuh. Ketika pegang, sadari. Ada ketika kamu pegang, yuk lihat kamu pegang menggunakan jari jemari apa. 2 jari bu, 3 jari bu, 5 jari bu. Gitu.
Nah, itu ciptaannya siapa? Allah, Bu, begitu. Sehingga saya ketika mau menggambar, oh ternyata ciptaan Allah itu hadir di situ, yaitu tanganku, gitu. Jadi lebih dalam lagi pada saat mereka mengerjakan gitu loh. Misalkan nih ada lagi, misalkan Bu Guru, aku mau mewarnai, ya gitu. Nah, mewarnainya itu menggunakan warna apa? Teman-teman, ketika ada gambar burung Garuda, teman-teman mau mewarnai warna apa? Yuk, warna apa? Warna apa aja di kertas? Kuning. Oke, cat warna boleh Kuning. spidol, Bukan warnanya, krayon. warnanya. Bukan Warnanya bukan Kuning. alatnya, biasanya warna warnanya. hitam itu Ustaz. Anu Kak Pran. Apa? Warnanya apa? Hitam, hitam Hitam. biasanya. Terus Nah, Mas. sama kun- kuning sama apa ya? kuning, ya kan kayak itu. Jadi nanti kan Bu Guru akan bertanya ulang toh, adik-adik, yang namanya burung itu warnanya apa? Ayo, burung warnanya apa? Ada ada kecoklatan, ada yang abu-abu, Coklatan, ada yang ada yang hitam. abu-abu, ada yang hitam gitu. Nah, campuran warna itu ketika dia memilih, dia itu menyadari gitu loh. Iya, Saat ya. Ya. pegang, oh iya sama. Terus dia ambil lagi abu-abu, oh iya sama. Ambil coklat, oh iya sama. Begitu. Sehingga dia itu sadar bahwa apa yang mau digambar itu sesuai dengan aslinya gitu loh. Ini namanya Nanti gambarnya atau mindful. wujudnya berwarna berarti. Lah monggo artinya ketika mereka dia mau mewarnai, kan konteksnya mewarnai. Nah, tadi kan kita tanya mau warna apa gitu. Ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hijau, Hmm. kayak gitu. Nah, ketika anak-anak melihat di video itu burung ternyata burung Garuda itu warnanya coklat, abu-abu begitu, maka anak-anak menyadari lalu dia menyesuaikan diri gitu loh. Nah, nanti kan ada juga anak yang berkreasi. Ada nggak anak yang mewarnai burung warnanya hijau? Ada nggak? Ada. Ada. Ya, Warnanya ya, merah ada? Ada. 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 Nah, ketika ini Bu Guru kan mengembalikan imajinasi mindful. Adik-adik, kemarin kan kita nonton. Pada saat nonton, kalian ingat nggak yang namanya burung Garuda itu warnanya apa begitu? Nah, ketika dia tersentuh oleh idenya kemarin, oh iya warnanya coklat. Nah, sekarang kamu buat apa? Warna merah gitu. Nah, sebaiknya warna merah apa warna coklat gitu. Sehingga Bu Guru tidak menerjemahkan merah atau coklat dari keinginan Bu Guru, tapi dari komunikasi saat kemarin dia nonton gitu loh. Iya, ya. Oke, 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 oke. Oke, Kak. Oke, jadi mengembalikan idenya dari pengalamannya dia, dari kepahamannya dia begitu loh. Nah, ini namanya mindful. Ya udah, sekarang kan coklat, yang merah ditunggu aja nggak apa-apa, nanti belang nggak apa-apa gitu. Sehingga dia mindful, berkesadaran. Oh, ternyata salahku warna merah toh, tapi kan sedikit nggak apa-apa begitu. Sehingga mindful itu berkesadaran. Oke, 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 oke. Oke. Nah, jadi mindful itu lebih dalam lagi. Nah, lalu meaning itu bermakna. Aku buat karena aku orang Indonesia. Aku buat karena aku bangga pada burung Garuda, pada pahlawanku gitu. Sehingga Bu Guru menyisipkan maknawiyahnya di situ gitu loh. Ada deh, ketika kalian membuat burung Garuda berarti kalian orang Indonesia. Ketika kalian membuat bendera, kita semua harus berbakti kepada Indonesia gitu. Jadi Bu Guru memotivasi meaningful-nya itu gitu loh. Dia sudah sadar lalu diperkuat oleh motivasi guru. Nah, nanti kan caranya dia menebalkan, lalu caranya dia menggoreskan itu kan otomatis dia lebih bangga gitu loh. Oh iya, aku orang Indonesia, aku besok besar harus jadi pahlawan seperti orang-orang terdahulu. Besok besar aku mau jadi menteri,
agar aku bisa jadi orang hebat, lalu berfungsi untuk bangsa dan negara. Jadi sehingga imajinasi meaning itu hadir di situ begitu. Nah, lalu joy itu rasa bangga dari suasana yang Bu Guru bentuk, dari tepuk, dari yang tadi kan ada awal tepuk, ada lagu Indonesia Raya, ada permainan, ada apa gitu. Sehingga itu ada joy-joynya, ada happy-happynya gitu. Nah, ini yang berbeda dari kurikulum sebelumnya, tidak disisipi mindful, meaningful, sama joyful, sama memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kalau kegiatannya sama dengan kegiatan yang lain. Karena imajinasi Bu Guru, lah itu kan kemarin sudah aku lakukan. Oh, namanya lambang negara, ya mereka mewarnai, ya mereka menggambar, ya mereka menggunting begitu. Kan imajinasi Bu Guru sama kan dengan kita-kita semua, betul? Betul. Itu kan dari dulu sudah kita lakukan, dari tahun ke tahun lagi. Dari sebelum aku lahir aja, Ibu Guru udah ngasih tahu itu caranya menggambar, mewarnai begitu. Nah, yang membedakan itu sekarang adalah pengalaman belajar sama sama prinsip belajarnya ini gitu loh. Yang membedakan, Iya, ya. yang lebih menjiwai apa yang dia lakukan begitu. Oke, 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 oke. Oke. Itu ya, jadi yang membedakan jadi dari satu kurikulum dengan kurikulum lain, dari menteri satu ke menteri lain kan otomatis harus ada perbedaan. Nah, perbedaan dari menteri pendidikan yang sekarang lebih mengarahnya ke sini gitu loh, maunya gitu. Siap, siap, siap. Jadi nanti Ya, Kak. teman-teman memberikan motivasi kepada guru-guru lain, enggak sama yo, pasti ada yang berbeda gitu. Nah, misalkan contoh sederhana, Bu Guru dikasih Indomie semua nih. Indominya sama, telurnya sama. Ketika masak, rasanya sama apa beda ya? Beda. Kenapa beda? Kan Indominya sama, Cara telurnya sama. masaknya, cara masaknya mungkin yang berbeda. Nah, cara masaknya itu berkaitan dengan dia memahami tentang masa lalunya, lalu dia mengaplikasikannya sebelumnya gitu. Lalu dia merefleksi ketika Bunda membuat, lalu merefleksi, oh sana itu ini, lalu kurangnya ini, lalu aku ini maunya ini gitu. Sehingga setiap orang kan berbeda-beda. Betul, betul, Iya, betul. Nah, betul. begitu. Nah, kurikulum begitu juga. Menunya sama anak-anak gitu. Semua dengan konteks yang sama, guru mengajarkan kepada anak usia dini. Lalu bahannya sama, bahan bakunya sama gitu. Nah, nanti yang membedakan adalah ketika dia menjabat, dia tuh punya cara lain begitu loh. Punya caranya sendiri-sendiri. Nah, begitu juga dengan tadi, Bu Guru dikasih modal Indomie, telur, tapi kok rasanya beda ya? Oh, di sini ternyata ada panca cintanya, ada kerinduan kepada Allah, ada keberkahannya kayak gitu dan yang lain-lain lah. Ini cerita aja. Oke? Berarti Oke. pemerintah memiliki perbedaan. Nah, yang membedakan itu ini begitu. Lalu selanjutnya terakhir adalah dimensi profil lulusan. Kalau kemarin 6, sekarang 8. Nah, kenapa pemerintah harus beda? Karena memang kalau sama proyeknya nggak turun, dananya nggak turun gitu loh. Lah kok sama, masa pelatihannya podo ngono kuwi. Sehingga dana triliunan kan nggak turun. Jadi mah harus beda. 6 dari 8. Telu dari Biasa, wingi Pak. ngono ya. Rasa dibahas ya. Biar tampil beda, Pak. Padahal ya podo. Loh, ono yang ngomong podo toh. Beda, Iya, nggak sama boleh aja. sama. Iya, Beda cuman kan dari 6 jadi 8. beda beda diiniin aja. Pas ibaratnya kayak model baju. Jadi kalau Ah, tahun ini model seperti ini, berarti tahun ini modelnya seperti ini. Gitu aja sih sebenarnya. Inti poin ya lah iya. podo. Lah iya, berarti rasa dibahas ya. Ya. Iya, ya nggak bisa Pak, apa nggak dibahas. Bener kata Bapak, karena ada duitnya nggak keluar nanti.
Ya udah, kita nggak mau masuk ke wilayah sana. Ya, Minimal betul. Bu Itu Guru cuma tahu buat candaan aja, Pak. Buat minimal Bu candaan Guru saja. tahu, oh ternyata pemerintah itu begini-begini begitu. Nah kemarin 6. Misalkan ambil contoh, kita ambil contoh, dulu K13 kan 6 aspek perkembangan, betul ya? Betul. Iya, betul. Sekarang jadi berapa CP-nya? 3. Ya. 3. Kalau Pertanyaannya dulu diturunkan. nilai agama dan moral. Sekarang Mm-mm. nilai agama dan budi pekerti. Ya, Sama apa pembeda. beda? Sama, cuma beda bahasanya aja. Beda ya. Nilai agama dan moral itu habluminanasnya Emang, itu iya, adalah moral. iya. Moral itu kebiasaan. Kalau budi pekerti itu sikap diri terhadap gitu. Beda ya. Ya, iya, betul. Ini kayaknya tahun 90 ya, Bu. Kalau Budi Pekerti ini. Iya, kalau enggak budi pekerti sekarang. Kalau moral itu tahun lalu. Iya, betul. Yang 6 aspek perkembangan itu kan nilai agama dan moral. Ya. Lalu kalau CP sekarang kan nilai agama dan budi pekerti. Nah, selanjutnya yang selanjutnya adalah jati diri. Jati diri itu kan berkaitan dengan sosial emosional. 6 aspek perkembangan ada nggak 6 sosial emosional? Ada. Ada, Pak. Ada. Kayaknya ada. Mas- Masuk ke jati diri. Ke jati Ada nggak diri. motorik halus, motorik kasar, ada Ada. nggak? Dulu ada. Ya, itu masuk ke jati diri. Jadi Maksudnya ke digabungin jati ya. digabungin. Apakah sama-sama sebenarnya yang dulu 6 jadi 3? Apakah boleh-boleh karena emang itu tadi dana nggak turun gitu. Hmm, nggak usah bahas ya. Ya terus yang Nggak selanjutnya usah, Pak. bahasa. Bahasa itu diganti dengan literasi. Lalu seni, seni kan tetap seni. Matematika tetap seni. Matematika tetap ada kognitif ya. Matematika kognitif, lalu teknologi ke kognitif sehingga sebenarnya yang berbeda adalah kognitif teknologi sama rekayasa yang di 6 aspek tidak ada. Begitu sehingga sebenarnya sama. Nah, begitu juga dengan dulu ada yang namanya 6 profil pelajar Pancasila kan 5. Iya. Sekarang jadi 6. Makanya eh, profil pelajar Pancasila gitu kan ada 5 ya, 5 pun 6, 6 ya. Kewargaan, gotong royong, kewarganegaraan, kritis, mandiri, kreatif, sama iman takwa 6 ya. Eh, itu sekarang jadi 8. Jadi targetnya 8 yaitu keimanan, penalaran kritis. Penalaran kritis masih enggak? Masih, Kreatif masih enggak? masih. Gotong royong masih enggak? Gotong royong, Masih kolaborasi. Lalu kesehatan masih enggak? masih. Kesehatan belum. Jadi yang belum itu kesehatan sama komunikasi yang Oh, belum. Kalau yang lainnya sama. Mandiri masih sudah. Jadi yang ditambahkan kesehatan sama komunikasi. Oke, oke. Nah, sekarang kita pindah ke sini. Yang ini yang KBC nih. Kemarin teman-teman bilang. Jadi ada yang namanya insersi. Ini sudah bagus nih, sudah keren. Ditambah panca cinta begitu. Karena itu tadi Kemenak nggak boleh harus sama dengan apa tadi? Dengan pemerintah nggak boleh sama. Kalau dulu sama dengan pemerintah, hanya saja RA ada namanya Rahmatan Lil Alamin, PPRA, betul ya? Yang RA Iya. mana ya? Ada ya. Ada namanya Rahmatan Lil Alamin. Sebenarnya semuanya sama, hanya ditambahkan dengan Rahmatan Lil Alamin. Nanti 6 aspek 6 dimensi profil lulusannya bagus, ditambah dengan tahun, ta'adub, macam-macam. Us, keren lah pokoknya. Sudah bagus, tambah bagus, cuman tambah stres guru-gurunya. Betul. Eh, Padahal ini juga Itu. sama, ini udah bagus gitu. Lingkaran ini kan udah bagus. Tetapi Iya. sama Kemenak nggak mungkin disamain karena dana nggak turun tadi. Akhirnya Iya. ditambahkanlah info tadi. Ya udahlah kita buat yang berbeda. Muncullah kurikulum berbasis cinta. Begitu loh ceritanya. Nah, tadi kita Hmm. buatnya di sini kan topik tuh. Biasanya topik. Ya udah topiknya kita perkuat menjadi tema gitu.
Topik kan udah topik, yang kenapa harus ditambah tema? Ya wis lah manut gitu aja. Akhirnya tema topik diperkuat dengan tema. Topiknya tadi apa? Lambang negara ditambah dengan tema. Temanya itu Cinta ada tanah, 5, panca cinta tadi, cinta cinta tanah Allah, air. cinta tanah air. Nah, pertanyaannya, lambang negara dihubungkan ke cinta Allah boleh enggak? Boleh, Boleh. Cinta ilmu boleh enggak? boleh. Boleh. Sehingga itu adalah pilihan-pilihan saja yang topiknya diperkuat oleh tema, begitu loh, maunya begitu. Oke, oke. Oke, Lalu itu sudah bagus tuh, tema ditambah dengan, topik ditambah dengan tema. Ditambah dengan insersi, toleran. Terus apa meneh kuwi? Ditambah dengan naturalis, ditambah dengan humanis, tambah bagus lagi begitu. Sehingga memang pemerintah itu melengkapi apa yang belum ada, intinya seperti itu sih maunya. Oke, 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 oke. Secara umum oke. paham ya, nanti teman-teman bisa menceritakan ini kepada teman-teman yang lain. Kurikulum itu keren loh kalau mau diterjemahkan gitu. Nah, kemampuan berliterasi ini memang menggunakan otak kanan yang memang kita harus belajar banyak dari pengalaman-pengalaman yang ada. Begitu. Nah, sekarang kita masuk ke intrakurikuler. Nah, ini kita ambil kenapa? Karena memang di daerahnya di desa begitu. Lalu kreasi seni dari alam. Nah, ini dia. Kemarin kan kita sepakat bahwa ada identifikasi, ada desain pembelajaran, ada langkah-langkah pembelajaran sama asesmen. Yang pertama, identifikasi. Peserta didik berusia 5 tahun, tinggal di pedesaan dan terbiasa berinteraksi dengan lingkungan alam. Anak memiliki pengalaman awal seperti paham daun, bunga, dan batu kecil yang dapat dimanfaatkan dalam kreasi seni dan dari alam. Jadi Bu Guru mengidentifikasi. Pertanyaannya, anak sudah bertemu guru belum pada saat ini? Ayo. Sudah bertemu dengan anak belum pada pembelajaran? Udah bertemu belum? Belum. Kenapa belum? Karena baru ya, Baru baru mengidentifikasi. mengidentifikasi. Gitu. Baru bayangan guru lah gitu. Angan-angan, Oh, anak-anak angan-angannya dulu. angan-angannya guru. Tapi itu perlu ditulis nggak angan-angannya? Perlu. Lu, Perlu, maka itu masuk nanti di RPPH begitu. RPM nih, sorry. Lalu identifikasi materi pembelajaran. Kalau anak tahu batu, lalu anak tahu bunga, tahu batu kecil, daun, begitu, maka materi yang cocok apa ya? Daun berarti anak kenal warna daun. Daun warnanya apa wae? hijau, coklat, kuning, Siapa lagi? Terus apa lagi? Mengelompokkan pusat kecil dalam Ah, begitu. Coklat Berarti karena kering. berarti anak mengenal warna. Oke. Berarti Bentuk. ada ukurannya enggak daun? Ada bentuknya, ukurannya. Bentuknya. Berarti itu bunganya itu juga berwarna-warni, ada baunya, ada apa namanya begitu. Lalu batu kecil. Nah, ini batu kecil itu halus apa kasar? ya. Batu. halus, Nah, dan yang lain-lain lah begitu, sehingga besar, anak-anak belajarnya tentang pun itu tentang ukuran, terus tentang warna begitu. Nah, nanti itu masuk ke dalam materi pembelajaran. Anak menempel, menyusun, menghitung, mengukur, lalu mengenal taktil halus kasar, lalu nanti anak merobek, anak mengambil. Nah, itu masuk ke materi materi. pembelajaran. Tapi materinya Bu Guru harus ngambil dari identifikasi, begitu loh. Oke, oke, oke. Ya. Jadi mengambil materinya tidak boleh keluar dari identifikasi. Karena kita selalu membaca tuh di RPPH, identifikasi neopo, materi neopo, sehingga orang nyambung. Oke, 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 oke.
Oke. Oke. Nah ini harus disambungkan, maka ada bahasa literasinya cocokologi lah begitu. Nah ini sudah mengenal alam, daun, bunga, batu kecil, otomatis materinya kan ya mengenal ukuran, mengenal warna, begitu. Nah nanti motorik halusnya anak-anak mengenal pra membaca, pra menulis gitu. Lalu lanjut ke dimensi profil lulusan. Jadi tadi kan targetnya ada 8, tapi kita milih 3 yaitu keimanan, terus Kreatif. kreatif, sama kolaborasi. Jadi nanti harapannya di alam itu anak kenal ciptaan Allah, lalu nanti rasa syukur, lalu buat karya seni, mereka berkumpul, berkolaborasi begitu. Tapi pertanyaannya, boleh nggak dimensi lainnya selain 3 ini? Boleh nggak? Boleh. Misalkan kesehatan, boleh? Anak Boleh. Boleh. lari-lari, boleh? Boleh. Putar-putar, tawaf, boleh? Boleh. Lalu kesehatan, oke. Komunikasi, mandiri boleh enggak? Boleh. Boleh. Boleh, silakan dipilih sendiri-sendiri. Pemerintah tidak melarang. Pokoknya ini berlaku untuk setahun gitu loh. Nanti Iya, kalau Kak. ini enggak selesai, dilanjutkan di SD. Ini enggak selesai lagi, dilanjutkan di SMP, SMA, begitu. Sehingga 8 dimensi ini sebenarnya kalau dibaca secara umum tidak hanya untuk PAUD begitu loh. Tetapi berjenjang sesuai dengan fase. Jadi Bu Guru Berarti jangan dia tidak khawatir. berhenti di PAUD aja. Berkelanjutan Apapun, berarti ya Pak kan? apapun. Berarti IPM-nya berkelanjutan terus, berkesinambungan gitu Ya, jadinya ya. Enggak. namanya fase. Kalau PAUD namanya fase pondasi. Kalau Oke. SD namanya fase A. Kalau SMP namanya fase B, begitu. Sehingga fase-fase. Nah, kerangka ini Berarti juga enggak tidak berubah. Kerangka ini berlaku untuk TK, SD, SMP, SMA, gitu loh. Oke, oke, Kerangka oke, oke. awalnya. Ya, yang membedakan fase Ye, ya, Kak ya. yang membedakan fase. Paham aplikasi refleksi juga berlaku di PAUD, SD, SMP, SMA. Sehingga kita harus tahu kerangka maunya pemerintah tuh ini loh, begitu. Iya, Kak, ya, paham. Oke, oke. Oke. Kita lanjut. Nah, identifikasinya bebas. Setelah identifikasi sudah, oh ini belum ketemu anak loh ya, baru membayangkan. Nah, barulah Bu Guru pikir tuh untuk mewujudkan itu semua, berarti kan Bu Guru harus bermitra tuh. Mitra sama siapa ya gitu. Oh, karena di alam sama petani, boleh? boleh. 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 Selain petani, peternak boleh? boleh. 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 Selain itu siapa lagi? Yang jaga KUD boleh? Boleh. Boleh, gitu terserah. Monggo nanti milih mitra boleh. Sama orang tua juga boleh. Sama adik kelas juga boleh. Kakak kelas juga boleh. Gitu. Sehingga ini Bu Guru pilih aja masing-masing. Karena kan merdeka. Kurikulumnya kan tetap kurikulum merdeka. Hanya maunya didalami gitu. Mitranya oke. Pemanfaatan digitalnya. Di sawah boleh nggak pakai laptop? Boleh nggak? Boleh. 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 Pakai HP boleh? Boleh. Boleh, semuanya bebas-bebas aja. Yang penting menggunakan digital gitu aja. Nah, nanti untuk masalah CP, ITP, IKTP tidak saya masukkan di sini karena terlalu apa ya, terlalu banyak penjabarannya. Jadi saya tidak masukkan ke dalam gambar ini. Lalu, nah ini dia sudah identifikasi oke, lalu didesain oke, baru Bu Guru ketemu sama siswa gitu. Nah, langkah-langkahnya kan seminggu tadi, mulai jam berapa sampai jam berapa, yuk. Jam 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 7.30 Sampai jam sampai jam 11. Nah, mulai itu Bu Guru ketemu langkah pembelajarannya yang pertama kan tadi pengalaman belajar, yaitu pahami aplikasi Kok suaranya Kak refleksi, Putu ya? tes. Nah, Oke, tadi kan pengalaman belajarnya pahami aplikasi refleksi. Iya. Nah, masuk tuh
pahami selama jam 7 sampai jam 11 anak-anak pengalaman belajarnya harus real gitu. Nah, pahami di mana anak mengamati bahan alam seperti daun, bunga, batu kecil. Guru menjelaskan secara sederhana cara membuat karya seni secara langsung dibantu melalui gambar, media digital. Anak diberi kesempatan bertanya dan menyampaikan idenya. Berarti tadi identifikasi sama desain itu kan dicampur di dalam langkah pembelajaran. Oke, 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 Iya, oke. iya, iya, Jadi iya. pada saat memahami, Bu Guru ketemu anak, kan ada batunya tadi, ada bunganya, ada daunnya, lalu ada juga tadi videonya, lalu ada gambarnya. Tadi lingkungan pembelajarannya ada buku, ada gambar, ada video, begitu Ya, toh? Hmm. Nah, ya, memahaminya itu dimasukkan ke langkah-langkah pembelajaran ini gitu loh. Oke, 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 oke. Pada saat belum bertemu, kan Buddha sudah mendesain, sudah ya, mengidentifikasi. Nah, saat ketemu, direalisasikan begitu loh. Di Ini loh batunya, oh ini loh daunnya, ini loh dek batu kecilnya, sudah Bu Guru rancang dari identifikasi tadi. Berarti Bu Guru harus mengeluarkan secara real, jadi ada sambungan antara identifikasi sama pengalaman belajar. Sama desain pembelajaran. Oke, 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 oke. 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 Oke, lalu langkah-langkahnya yang selanjutnya mengaplikasi. Adik, kita mau membuat namanya EcoPrint. Siapa yang pernah buat EcoPrint? Ayo. Siapa yang pernah buat EcoPrint? Belum. Eco itu apa? Apa? Eco itu apa ya? daun tak? Daun yang diketok-ketok itu. Daun yang Iya, dipukul-pukul Eco itu kan. itu ya, Eco itu kan lingkungan. Print itu Ya. yang ngeprint. Jadi yang Daun basah, daun segar. ya, daunnya nanti dijadikan macam-macam. Jadi Suaranya gemah, Pak Pran. jadi slayer boleh ndak? Bisa. Oh, boleh. Jadi apa saja boleh. Nah, ini namanya eco-print. Eco itu lingkungan, print itu diwujudkan dalam bentuk baju boleh, dalam bentuk tisu apa namanya? Sapu tangan tuh apa? Sapu tangan. Ya sapu tangan, Nah, serbet, terus tutup Kain. terus kain. tas, kot Boleh biasanya bikin. tas jadi apa? Kalau untuk anak usia dini kan yang sederhana. Artinya dia buatnya nanti tutup mata boleh ndak? Boleh. Boleh. Terus nanti untuk sarung apa? Pokoknya yang untuk sederhana lah gitu. Nah, nanti anak-anak mengaplikasikan tuh. Anak-anak mencari daun, memilih daun, menempel bahan alam, menutupnya, menekan, memukul. Nah, itu kan motorik semua tuh. Memilih, menempel, menutup, menekan, memukul. Itu kan motorik halus tuh. Terus nanti ketika dia berlari, mengambil, mencari, melangkah, melompat, itu kan motorik kasar. Lalu nanti taktilnya ketika dia memahami tekstur, ini daun yang halus, ini yang kasar gitu. Sehingga anak belajar eksperimen warna, bentuk, pola, bekerja sama. Nah, kenapa bekerja sama? Karena tadi dimensinya adalah bekerja sama. Lalu kenal Allah karena memang daun itu ciptaan Allah. Sehingga cocokologinya masuk ke mengaplikasikan begitu. Oke, 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 oke. Oke, lalu merefleksi. Anak-anak semuanya kalau sudah jadi ekor printnya diangkat. Lalu Bu Guru menceritakan proses yang dilakukan dan perasaan saat berkarya. Anak menghargai hasil karyanya sendiri dan hasil karya temannya, menumbuhkan rasa syukur dan peduli terhadap alam. Jika anak-anak setelah membuat itu direfleksi diri. Ya Allah, terima kasih dengan kehadiranmu aku bisa membuat eco print. Ya Allah, terima kasih aku bisa bersyukur dengan daun ini ternyata ada karya-karya yang tidak aku pahami, ternyata aku bisa paham gitu. Esok besar Bu Guru nanti akan melihatkan, adik-adik kalau kalian nanti jadi orang hebat,
Ini loh ada orang-orang yang jual batik dari Ekoprint begitu. Ada nggak orang yang sukses dari Ekoprint? Ada nggak? Ada. Ada, terutama orang Malang tuh. Ada namanya Pak Sopo ya. Dia sukses karena Ekoprint. Ada di Jogja itu, di Purworejo itu juga ada. Jadi dia fokusnya buat-buat gini terus. Nah, sukses dia bisa beli mobil, bisa jadi apa. Nah, pelajaran ini direfleksi oleh Bu Guru. Adik-adik, ini bukan pelajaran kalian loh. Ini pelajaran besok besar kalian jadi orang hebat juga boleh gitu. Itu namanya refleksi. Selanjutnya prinsipnya mindful. Nah, ketika itu sudah dilakukan, nah mindful itu lebih dalam lagi, lebih menjiwai tadi. Anak diajak mengamati bahan, tutup mata, terus mendengarkan angin, memegang tekstur daun, mengenal perubahan warna. Cek, cek. Halo, Oke, oke. Siap. Nah, itu mindful, ini meaningful, ini joyful. Happy-happy begitu. Nah, ini nanti asesmen awalnya eh, anak mengamati alam dilihat, mengekspresikan ide kreatif dilihat, guru bertanya sederhana tentang warna begitu. Terus nanti asesmen akhirnya, nanti ada asesmen proses, lalu pembelajaran mendalam. Udah deh. Oke, 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 oke. Secara umum Oke, gitu ya. ya. Nah, sambil lanjut nanti silakan ditanyakan. Nah, ini sedikit aja kaitannya dengan kokurikuler. Habis itu pindah ke Taiswan, ke teknisnya. Ini kokurikuler. Silakan ditanyakan boleh. Nah, ini kokurikuler. Jadi, ketika kegiatan tadi berlangsung, maka anak bu guru ngelihat, weh pas masuk kelas kok anaknya kembali lagi ya. Masuk tadi di sawah kan udah capek. Masuk kelas masih main lagi begitu. Pertanyaannya, ada nggak anak yang berhenti bermain? Enggak ada. Nggak ada. Anak itu lelah cuman dua. Dua. Yang Sakit. ya, yang pertama sakit, yang kedua tidur. Nah, selain itu semuanya aktivitas. Betul-betul. Nah, ketika sudah belajar tadi kok dilihat, ya Allah, tadi kan ada udah capek di halaman. Kenapa sekarang di kelas bangun lagi, buat lagi begitu. Nah, ketika Bu Guru melihat, oh ternyata dia tadi senangnya ngobrol-ngobrol di halaman. Lalu ke dalam kelas juga mengenal ukuran, mengenal warna, mengenal tekstur, mengenal pola, dan yang lain-lain. Ketika Bu Guru melihat itu, lalu Bu Guru catat, lalu identifikasi peserta didik, lalu materinya apa muncul, lalu muncullah yang namanya identifikasi profil tadi. Oh ya udah, aku tambahkan deh biar keren gitu, penalaran kritis, terus kolaborasi gitu. Nah, yang nanti kemitraan, lalu pemanfaatan digital. Nah, ini dia. Ini co-kurikuler yang membedakan adalah lintas disiplin ilmunya. Kan ada dua tuh. Tiga ya. Yang kemarin kita bahas. Yang pertama adalah lintas disiplin ilmu sama gerakan 7 kebiasaan. Ulangi lagi apa? Ada 3 yang berkaitan dengan kokurikuler pengganti Ada yang P5. namanya Ada yang namanya disiplin ilmu. yang kedua, nah ini dia. Saya kira katanya saya punya deh. Itu berkaitan dengan 3 keinginan dari pemerintah. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Jadi, kelihatan nggak ini kokurikulernya? Ketok ya? Kurang jelas, Kak. Kecil-kecil. kelihatan, Kelihatan ya? Ini kelihatan. lintas disiplin ilmu, betul ya? Ya, Oke, yang kedua, ini dari pemerintah loh, saya nggak ngambil dari mana-mana. Ini G7KIH, Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Yang ketiga,
nilai-nilai kekhasan program unggulan. Tadi yang Taiswan bilang nilai-nilai kebiasaan kekhasan sekolah. Misalkan nih, Bu Guru upacara enggak tiap Senin? Acara. Upacara itu masuk ke kokurikuler. Sholat duha enggak? Sholat duha. Sholat duha itu kokurikuler. Terus ada enggak yang namanya kalau jam 10 pagi nyanyi Indonesia Raya? Tidak ada. 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 Nah, ada dan enggak ada. Ada. Paham. Nah, ada dan enggak ada yang membedakan satu dengan yang lainnya, itulah yang namanya kekhasan gitu loh. Oke. 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 Nah, itu. Ada enggak setiap kelas ketika mau masuk kelas lalu di temboknya nanti ada yang tos, ada yang tangannya mengepal, dipakai Ada. gunting gitu, ada enggak? Ada. Ada. Nah, itu namanya kekhasan sekolah karena tidak semuanya menggunakan. Oke. Oke. Nah, ini kokurikuler. Ada 3 apa wae pengganti P5. Lintas, disiplin, ilmu. Terus Gerakan 7 KA hingga kebiasaan. Terus kekhasan sekolah atau keunggulan sekolah. Misalkan sekolahnya unggulnya di apa, terus nanti itu diwujudkan dalam bentuk kokurikuler. Sekolahku keren loh, setiap minggu belajarnya ekoprint, lalu ekoprintnya nanti dikumpulkan setiap hari Sabtu dijual gitu. Nah, boleh-boleh aja ya, kalau memang itu keunggulan sekolah dan sekolahnya berada di pinggir sawah gitu. Nah, boleh-boleh aja. Monggo nanti itu bebas-bebas aja. Kalau ini nanti kalau dibacain Bunda stres. Ya udah itu aja. Yang penting kurikuler itu ada 3 gitu. Oke. Nah, kenapa kurikuler? Ini kita bahas sederhana bahwa ada yang namanya Rudi. Rudi itu namanya Rudi Hartono. Dia pintar enggak Rudi Hartono? Pinter. Sebagai apa Rudi Hartono pinternya? Olahraga. Bulu tangkis. Dia olahraga begitu. Ada namanya Rudi Khoirudin. Siapa? Masak, koki. Pintar masak, koki, begitu. Maka dia juga pintar di bidangnya masing-masing. Ada namanya Rudi Salam, siapa? Rudi Salam, Aktor, begitu. Ada namanya Rudi B.J. Habibie. Pintar nggak? Pintar. Nah, ada juga Rudi siapa meneh? Rudi Salim, Rudi Salim siapa ayo? pengusaha mobil. Usaha mobil. Semua namanya Rudi. Ketika di intrakurikuler itu kan berbeda-beda tuh. Ada yang senangnya menggambar, ada yang senangnya mewarnai, ada yang senangnya lari-lari, ada yang senangnya mengganggu temennya, ada yang senangnya diem, betul? Betul. Coba aja nanti Bu Guru lihat pada saat intrakurikuler, ada nggak anak yang diem? Ada? Ada. Yang lari-lari ada? Ada. Ada nggak yang senangnya ngetok-ngetok pintu, ngetok-ngetok ada suaranya? Ada? Ada. Nah, ketika itu di intrakurikuler, Bu Guru kan stres tuh. Ya Allah lele, kegiatannya setiap hari kok kayak gini, toh lele. Karena memang Rudi-Rudi itu muncul pada saat intrakurikuler begitu. Ya Rudi Salam ya senangnya jadi aktor, dia tampil di depan, dia senangnya mencari jati diri begitu. Kok Bu Guru nyuruhnya duduk, ya stres dia. Gak mau duduk yang stres gurunya. Lah Ya iya. itulah seninya anak usia dini. Bukan seni, itu tuh memang hadir ketika dia menjadi kegiatannya di intrakurikuler gitu loh Bun. Oke.
bukan seni, memang alamiah gitu. Besok besar Iya, dia akan menjadi orang-orang yang berbeda begitu loh. Nah, iya misalkan betul. nih, Bu Guru ngelihat ada Rudi B.J. Habibie anteng banget. Lalu Bu Guru bilang, ayo Tode berteman Tode. Gitu loh, teman-temannya berkumpul tuh loh. Ayo kamu kumpul gitu. Rudi Habibie mau nggak berkumpul? Iya, Ya, Nggak mau, stres dia suruh kumpul. Ya Allah, aku tuh senangnya ngitung-ngitung menyendiri gitu. Nah, kalau Bu Guru menyamaratakan, berarti Bu Guru tidak kenal yang namanya Rudi itu di usia dini begitu loh. iya Nah, betul. akhirnya Bu Guru stres. Nah, stres itu muncul ke orang tua. Bu, udah tak kasih tahu loh Bu, anaknya tuh loh lari-lari ke sana ke sini ke sana ke sini. Emang di rumah begitu? Ya iyalah Bu. Wah, rumah saya hancur, gelebur gitu. Sehingga Bu Guru stres, orang tuanya stres. Nah, ini secara alamiah besok besar dia menjadi Rudi-Rudi yang berbeda gitu loh maksudnya. Oke, oke, iya. oke, oke. Iya. Nah, Oke. ketika itu sudah, Bu Guru harus mengasesmen siapa sih Rudi Salam di sekolahku, siapa Rudi Habibie di sekolahku, siapa Rudi Khairuddin yang senangnya beraktivitas. Nah, ketika itu muncul, sudah teridentifikasi, masuklah ke dunia namanya kokurikuler. Nah, kokurikuler ini kegiatan yang berhubungan dengan tidak mengenal Rudi-Rudi itu begitu loh. Hmm. Tidak mengenal, semuanya harus melakukan. Misalkan upacara. Upacara itu kokurikuler harus tertib dan ikut aturan gitu loh maksudnya. Oke, oke, oke. Oke. Pada saat sholat tahajud, sholat apa duha, boleh nggak anak lari-lari? Enggak. Boleh nggak anak matok-matok kayak boleh nggak? Boleh nggak? Tidak. Nggak boleh, karena itu ikut aturan. Ade ini ingat Allah loh, nggak boleh gitu. Nah, itu ada di kokurikuler yang diatur di mana mereka tidak menjadi rudi-rudi itu begitu. Nah, contohnya lagi, Bu Guru mau menetapkan, udah deh aku mau membuat kokurikuler 7 kebiasaan aja deh. Berarti, anak bangun pagi nggak? Bangun Rudi Hartono bangun pagi nggak? pagi. Rudi Salam bangun pagi nggak? Nah, semuanya harus bangun pagi. Yang itu lintas dari kegiatan intrakurikuler. Sehingga nanti kalau Bu Guru bingung masalahnya apa, ya diwujudkan dalam kokurikuler gitu loh. Anaknya mau anteng, mau hebat, mau diem, mau gimana ya, wujudkan di kokurikuler, jangan di intrakurikuler. Oke, 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 oke. Oke. Misalkan nih anaknya seneng lari-lari jadi aktor, ya udah sama orang tua dikasih tahu Bu, nanti setelah acara di sekolahan anaknya disuruh bermasyarakat ya gitu. Nanti anaknya diajak ke masjid lalu berteman dengan yang lainnya. Kenapa? Ya karena dia senangnya bermasyarakat gitu. Gitu nanti si apa namanya Rudi Habibie juga gitu, yang dia anteng Bu. Nanti anaknya diajak bermasyarakat ya, biar nanti komunikasinya bukan hanya dirinya sendiri, dia kenal teman, dia kenal saudara, dan yang lain-lain gitu. Nah, sehingga ini tidak kenal Rudi-Rudi itu begitu. Oke, 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 oke. Bisa dipahami ya? Oke. Siap. Begitu secara umum. Dah, kita tidak melanjutkan nanti Bu Guru capek diceramain terus. Sekarang silahkan bertanya atau pindah ke lain hati ke Bunda Iswan. Thank you, thank you. Apakah Teh Iswan sudah hadir di sini? Oh, Teh atau Iswan. nanya-nanya boleh. Tanya-tanya dulu sambil tunggu-tunggu Teh Iswan. Oh sudah. Tanya. Bayar. Iya. Terkait untuk asesmennya, Kak. Jadi untuk Oke. ke kurikuler Uh-uh. itu asesmennya nanti
itu mengacu pada apa, Kak? Oh, kokurikuler sama intra kan sebenarnya sama ya, Bun. Oh ya, Tidak membedakan ada awal, proses, akhir ya. mhm. Itu tetap Jadi pakai kayak CP tadi, ya? iya kalau CP kan memang target yang memang dibangun oleh guru untuk menuju ke rapot. Jadi kegiatan harian itu namanya asesmen, lalu Iya, kegiatan tahunan itu namanya rapot. iya, iya. Kan ada di rapot ada laporan asesmen, eh, laporan kokurikuler juga laporan ekstra kokurikuler itu ya, Kak ya? Iya, betul. Iya, jadi kan ini kan kegiatan harian nih. Mana ya kegiatan awal, awal mana awal? Nah ini dia, tambahkan lagi awal. Awal itu awal, akhir, proses. Berarti tanyanya yang di asesmen ya. Asesmen mana tadi? Awal, proses, akhir. Awal, proses, akhir. Oke, nah ini dia. Nah, ini dia. Peran proses awal tuh asesmen. Ini berlaku di intra maupun di kokurikuler. Kokurikuler, ya, Jadi ya. kan ketika Bu Guru melihat aktivitas anak, begitu kan, berarti guru mengasesmen awal untuk mengetahui kemampuan anak mengamati alam, mengekspresikan ide kreatif dan keterampilan motorik halus. Guru bertanya tentang warna, bentuk, nama, bahan, lalu guru meminta anak menempel, menyusun, gitu kan. Berarti pada saat anak tadi membuat apa tadi? Ekoprint, Mhm. kan Bu Guru melihat toh dengan bertanya, "Adek kenal warna enggak? Kenal bentuk enggak?" Begitu. Lihat loh, nanti yang kering-kering jangan kamu ambil. Nanti kalau enggak diambil, nanti enggak muncul warna. Begitu. Berarti Bu Guru bertanya seperti itu enggak di awal. Iya, Nah, ketika itu kan Bu Guru mengasesmen, oh ternyata dia sudah tahu perbedaan antara kering dan basah. Gitu. Ada lihat loh, ada yang besar, ada yang kecil. Nanti kalian ambil ya yang besar, yang kecil. Tapi ingat, tidak semuanya daun itu memunculkan warna. Nanti aneh loh, nanti ada daun jati yang dekat rumah kita, itu nanti berbeda sendiri. Kalau yang lainnya berwarna hijau, ada yang warna kuning. Tapi kalau daun jati warnanya ungu gitu. Pernah belum ngetok-ngetok daun jati belum? belum. Itu nanti berbeda, dia warnanya ungu. Pernah. Kalau yang lainnya warnanya sama, hijau dan yang lain-lain. Kalau daun jati itu nanti ungu. Nah, ketika nanti dia mengenal warna, Bu Guru kan akan bertanya tuh. Ketika dia tanya, "Bu, tadi kan hijau, sekarang warnanya nih ungu, berubah ya, Bu? Keren ya, Bu?" Gitu. Nah, itu kan asesmen awal. Dia mengenal perubahan gitu. Jadi itu namanya asesmen awal. Bu Guru bertanya, Bu Guru tahu apa yang diambil anak, apa yang dipetik anak, gitu. Itu asesmen awal. Oke, oke, oke. Oke, Sekarang yang proses. Guru menilai partisipasi anak sesuai dengan profil lulusan. Ada nggak anak sebelum melakukan itu eh, apa namanya berkolaborasi begitu. Kamu ini, aku ngambil ini ya, kamu ngambil ini ya, begitu kan. Pada saat proses, pada saat apa namanya mukul-mukul, mereka berkomunikasi, mereka tidak bertengkar begitu. Pada saat membuat, Bu Guru melihat asesmen itu enggak? iya, Melihat ya. Ada nggak yang berkolaborasi? Ada nggak? ada, Ada. Pertanyaannya juga ada nggak yang nggak mau berkolaborasi? ada. 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 Kalau enggak berarti belum muncul begitu. Iya, iya, ya, Kak, ya, Ada. ya, paham. Oke, lalu yang akhir, guru menilai hasil karya, menilai tingkat pemahaman. Oh, ini sebenarnya sudah bagus, tapi begitu ada tapinya. Itu namanya apa namanya asesmen akhir. Lalu pengalaman kamu gimana? Aku nggak suka ya Bu gitu. Oh, ini loh temanku ganggu terus. Pas aku mau mukul-mukul, dipukul tanganku. Terus aku nangis tadi Bu gitu. Ada nggak yang cerita begitu? Nah berarti nanti
teman yang tidak berkolaborasi belum muncul. Terus nanti yang akhirnya anak muncul, ada yang sudah, ada yang belum gitu. Sehingga apa namanya? Ada yang menghargai karya, ada yang tidak gitu. Ini namanya asesmen akhir yang dilihat dari cerita-cerita anak di hasil ekoprint itu begitu. Oke, 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 oke. Nah, ini bentuknya apa? Bebas. Nanti kan Pak Yusman bilang ada foto berseri, ada foto hasil karya, ada checklist, ada catatan anekdot begitu. Begitu ya, betul ya? Iya. Nah, itu nanti monggo mau pakai foto berseri, mau foto hasil karya, mau foto apa checklist, mau apa catatan anekdot, itu kan masalah teknis begitu. Oke deh, siap. Ada lagi, ada lagi. Udah pinter-pinter berarti ya. Alhamdulillah. Siap. Masih meraba-raba untuk menjadi paham, Kak. Jadi, Oke. Ya, gambarannya itu sehingga pada saat asesmen Bu guru pada saat melakukan anak di asesmen, intinya cuma dua sih sebenarnya, identifikasi sama desain itu sebelum anak ketemu guru sebelum ketemu anak, pada saat langkah sama asesmen itu guru bertemu dengan anak, gitu kan gitu toh, intinya kan ya, gitu, iya, terpisah dua kan, terpisah dua. Nah, yang bingung itu bisa jadi bu guru itu membayangkan sesuatu yang berbeda gitu loh. Padahal kan sama iya, dengan kurikulum sebelumnya. Hanya saja yang membedakan, tadi kan bedakan, yang membedakan kalau dulu asesmennya kan nggak ada asesmen awal, proses sama akhir. Kalau dulu adanya adalah asesmennya bentuknya checklist, foto berseri, foto hasil karya sama catatan anekdot, betul? Kalau dulu, kalau dulu iya, sehingga itu bisa dilakukan setelah pembelajaran. Setelah selesai pembelajaran, Bu Guru menulis catatan anekdot. Setelah pembelajaran atau besok harinya, Bu Guru merangkai foto berseri. Begitu ya? Kalau dulu. iya, iya, iya. Betul. Kalau sekarang, pada saat, begitu loh beda nih. Jadi, ketika Bu Guru selesai pembelajaran, sudah tidak ada lagi asesmen gitu loh intinya. Karena dilakukan pada saat pembelajaran gitu beda nih. Oke, ulangi lagi. Bu Guru dulu sebelum pembelajaran mendalam pada saat kurikulum merdeka atau K13, Bu Guru mengasesmennya pada saat pembelajaran atau usai pembelajaran. Usai pembelajaran. Usai Mengamatinya saat pembelajaran. pembelajaran. Kadang gitu esok harinya. Kadang seminggu setelahnya, misalkan gitu. Kadang juga lupa, kemarin ngapain ya? Anak ngomong apa ya kemarin gitu. Sehingga kalau dulu kan begitu, betul? Betul, betul. Atau sama? Hmm. Gimana pengalaman Bunda tentang asesmen wes gitu? Hmm. Monggo, monggo, monggo. Ada nggak yang bisa memberikan pengalaman? Oke dia, ya udah gitu aja secara umum. Jadi saya memberikan gambaran umum, nanti Bu Guru secara teknis akan dibahas. Oh alah kayaknya ini tahu begitu. Oke, 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 oke. Oke. Eh, berarti nggak ada yang tanya ya. Sudah pintar-pintar Nanti semua. dibuka Semoga jadi checklist. Kak, trainer. videonya di-share ke grup ya, Kak ya. Yang mana? Yang ini barusan ditampilkan biar kita nanti lihat ya sambil memahami lagi. Oh, oke deh, siap. Oke, oke, oke. Ada lagi yang tanya? Hmm. Mungkin teman-teman masih mencerna Kak Pran untuk Betul. bertanya-tanya, mencari-cari. Mau bertanya tapi bingung apa yang mau Oke. ditanyakan. Makanya Berarti sudah jelas ya. kasih waktu dulu sambil menunggu apa materi. Apa gimana ini materinya? Dilanjut atau ganti materi atau gimana ini? Oh, berarti teman-teman tuh sebenarnya tuh maunya yang praktis-praktis.
kita tunjukin yang praktis deh. Maunya Iya. yang apa jenenge langsung ke RPPH, RPPM ngono kuwi lho. Contoh aku yo duwe sijak jane. Nih, contohnya gini tau karepe. Klik klik klik. Nah, nah ini dia. Sebenarnya tuh maunya yang praktis-praktis gini. Ketoke lho. Bentar, bentar. Tak ambilin nih, sudah ada nih. Bentar, bentar. Nah, ini dia. Klik, 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 klik. Banyak. Nah, ini dia. Nah, maunya kan gini toh. Biasanya lebih Iya, gampangnya kayak gini. Betul, kayak gini ya. iya, Checklist kan toh. iya. Nah, terbiasanya kan gini toh. Nah, maunya yang gini-ginian ya. Misalkan nih, checklist. Berarti ada nomor, indikator, muncul dan belum muncul. Betul? Betul. Betul. Maunya kan gini. Kak Pran boleh tanya enggak? Oke. Sebenarnya KBC itu masih dalam lingkup kurikulum merdeka kan ya? Soalnya ada yang bilang beda Bu, KBC mah KBC, kurikulum merdeka. Bagaimana tuh pencerahannya Pak? Oh ya. Jadi kan gini Bun. Pertanyaannya sebenarnya sederhana sih. Pembelajaran mendalam itu kurikulum atau bukan? Pendekatan ya? Oke, tanya dulu. Pembelajaran Bukan. mendalam itu kurikulum atau bukan? Bukan, Bukan. 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 Hanya pendekatan Oke, metode deal ya. ya. Oke, jangan masuk ke metode, jangan masuk kemana-mana. Tanya aja, kurikulum atau bukan? Oh gitu. Bukan. Berarti itu Bukan. namanya pendekatan. Pembelajaran mendalam. Udah pembelajaran. Entah itu metode, entah apa. Pokoknya itu adalah pembelajaran Cara mendalam belajar Belajar yang aja udah. bukan pembelajaran, yang bukan kurikulum. belum. Pertanyaannya sederhana, bahwa guru-guru di Indonesia kan pernah melakukan kurikulum merdeka sama kurikulum K13. Pertanyaannya adalah boleh nggak menggunakan K13? Boleh. Boleh. Untuk Boleh. menggunakan kurikulum merdeka boleh nggak? Boleh. Boleh. Karena pembelajaran mendalam itu bukan kurikulum. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah yang namanya kurikulum berbasis cinta itu fokusnya di pembelajaran mendalam atau fokusnya di kurikulum sebelumnya? Di pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam. Berarti pembelajaran mendalam itu menggunakan kurikulum sebelumnya enggak? Bisa juga sih. Pembelajaran mendalam. Juga menggunakan kurikulum Ya. merdeka. Ya, pembelajaran mendalam menggunakan kurikulum merdeka. Munculnya kurikulum berbasis cinta, kerangkanya sama dengan pembelajaran mendalam. Dimensinya juga harus masuk. Terus EP-nya juga harus masuk. Pertanyaannya, pembelajaran mendalam itu mendukung KBC atau KBC berdiri sendiri? Mendukung Mendukung Bapak. KBC. Mendukung Iya. KBC karena di kurikulum berbasis cinta harus ada 8 dimensi profil lulusan. Iya. Di kurikulum berbasis cinta harus ada mindful, meaningful, joyful. Di kurikulum berbasis cinta harus ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Begitu. Berarti pertanyaannya kurikulum berbasis cinta itu kurikulum atau bukan?
Ya kalau ditanya, ya namanya kurikulum, ya udah kurikulum aja. Orang sudah dikasih nama kurikulum. Kurikulum yang apa namanya mengikuti pembelajaran mendalam gitu aja paling bahasanya ngono. Oke, gitu ya Bunda ya. Atau masih gambaran umum. Nah ini Izin dia. tanya, Pran. Oke, siap-siap. Monggo. Berarti untuk kurikulum tetap kurikulumnya Merdeka atau K13, hanya pelaksanaannya deep learning gitu kah, Pak Nah, Pran? betul, betul. Karena kan kalau kita mau jadikan kurikulum kan itu bukan kurikulum, itu kan hanya metode pembelajarannya aja yang mendekatin dengan deep learning Nah, itu iya, kan gitu. betul, betul. Iya. Jadi Berarti memang betul kurikulumnya itu tetap sama aja ya, Pak? kurikulum merdeka, berarti tetap kurikulum Kurikulumnya kan merdeka sama. berarti. Yang namanya Nggih, kurikulum kan ada intrakurikuler, ada nggih, kokurikuler, ada nggih, ekstrakurikuler. nggih. Nah, pertanyaannya di pembelajaran mendalam ada nggak? Ada. 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 Sudah. Berarti pembelajaran mendalam itu adalah kegiatan yang memperkuat kurikulum gitu loh. Siap, siap, siap. Yang membedakan tadi apa? Pengalaman belajarnya sama prinsip pembelajarannya. Pahami, aplikasi, refleksi sama apa? Mindful, Full meaningful, meaningful, joyful. Yang joyful. beda cuma itu aja. Berarti itu penambahannya ya. Beda. Ya, penambahannya, pendalamannya, memperkuatnya gitu loh. Nggih. Oke, oke, oke. Oke. Oke, Pak Ya. Pran. Nah, ini contoh kokurikuler nih yang udah ada di pemerintah yang KBC. Jadi kita maunya kayak gini ya wes. Aku main mana toh. Iya. Sebenarnya saya punya yang teknis-teknis begini, cuman saya tidak pernah bicara teknis. Nah ini dia MI kelas 3, temanya hidup sehat. Alokasi waktu 10 jam pelajaran, lokasi kegiatannya di lingkungan madrasah. Dimensi profil lulusannya, pertanyaannya KBC, itu ada dimensi profil lulusan enggak? Ini kan KBC nih. Iya. Ada, Ada. Ada. Berarti ada, profil lulusan itu ada di pembelajaran mendalam enggak? ada. Nah, pembelajaran mendalam itu kurikulum atau bukan? Bukan. Bukan. Sehingga ilmu cocokologinya itu yang harus kita pahami berurutan gitu loh, Bun. Jadi kalau ditanya kurikulum berbasis cinta itu kurikulum atau bukan? Atau berbeda dengan yang lain-lainnya begitu. Ya kita bingung menjawabnya karena ini urutan yang memang nyatanya di RPM, pembuatan pembelajaran mendalam, di dalamnya ada dimensi profil lulusan yang itu adanya di pembelajaran mendalam gitu loh. Oke, 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 oke. Kayak gitu ya, sehingga bolak-balik tapi kita paham gitu loh maunya pemerintah gitu. Oke, nggih. Deal, 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 deal. Kapran. Deal. Jadi kesimpulannya Kak, tetap itu kurikulum merdeka gitu ya berarti ya. Halo, Kapran. Ya, betul. Next. Kapran. Nggih, nggih. Jadi supaya tidak membingungkan ya. Jadi kita luruskan kalau bahasa kita untuk nanti bunda-bunda menjelaskan atau nanti ada penjelasan dari pihak manapun. Jadi kurikulumnya kan tetap memang kurikulum merdeka. Kokurikuler intra itu masuknya adalah struktur kurikulum dan apa itu pendekatan pembelajaran mendalam itu adalah sebuah pendekatan itu pendekatan atau salah satu metode pembelajaran gitu loh. Oke. Jadi untuk penjelasan kita jadi kan kita nanti bersinggungan dengan orang-orang dinas,
pengawas, penilik, terus mungkin ada asesi gitu ya yang mau akreditasi. Jadi kita menjelaskannya seperti itu karena mereka juga pasti akan bertanya kepada kita sejauh mana kita memahami tentang kurikulum gitu. Jadi jawabannya Oke, seperti itu. siap. Atau untuk mengeneralisir di kurikulum K13 sama kurikulum Merdeka, ada nggak intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler? Ada nggak? Ada. Ada. Di pembelajaran mendalam ada nggak? Ada, Ada, Di KBC ada nggak? ada. Ada. Nah, di kurikulum berbasis cinta malah ada 4 tuh, budaya madrasah. Berarti sebenarnya semuanya kurikulum yang bukan malah pembelajaran mendalam. Tetapi itu dipakai untuk memperkuat dari kurikulum yang ada, begitu loh. Ya. Di kurikulum kita juga sama sih sebenarnya Kak, ada namanya budaya sekolah itu. Betul, itu masuknya di kokurikuler tadi yang Ya, apa tadi, yang kegiatan tadi. Oke, oke. Oke, gitu, Ge. Iya, Kak. Nah, udah 20.30 loh. Kelihatannya cukup. Sudah kasihkan Oke, Pak oke. Pran, jadinya tidak berasa. Oh, Yuk, ya, kita. keren. Hmm. Oke, oke. Oke, oke. Sudah Kak Pran, gimana? Kita ini dulu, masukkan ke dalam pikiran dulu sambil mencerna-cerna. Kita beralih ke pemateri selanjutnya. Bagaimana, Teh Iswan? boleh. Oke, karena ya kemarin kan udah disepil tuh. Jadi untuk pembelajaran mendalamnya tetap kita ini ya, stay kan di sini. Kita coba ke tekniknya Teh Iswan tentang asesmen, terutama kemarin yang disepil adalah rapot di semester. Monggo Teh Iswan dipersilahkan. Terima kasih. Mohon maaf sekali ini saya baru sampai rumah sih sebenarnya. Tadi baru sampai rumah singgah karena ada satu accident gitu ya. Jadi saya ke rumah singgah dulu, buka laptop atas nama anak saya yang kebetulan juga mengikuti kegiatan ini dan saya baru sampai rumah. Tentang rapot ya, masih ada yang penasaran tentang rapotnya? Ya, Semua penasaran, Kak. ya. Sebenarnya ini kita belajar juga meraba-raba ya. Oke, saya bisa share screen? Oh, sebentar ya. Sebelum share screen saya buka dulu filenya. Sejauh ini yang menjadi kendala sebenarnya apa, Bun? Halo? Mungkin ini Eh, teknik. kita masih mencerna-cerna, Kak. Jadi yang menjadi kendala sendiri kita tentang ini juga masih meraba-raba. Jadi bagaimana sih nanti kira-kira bentuknya kayak gitu. Ya, Mungkin lebih ke ini kali ya. Semua kan sudah melaksanakan rapotan ya di semester 1. Mungkin Ya. lebih untuk referensi, barangkali mungkin